Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai non-current liabilities. Teman-teman semua udah semangat belum belajarnya? Yuk, stay watching. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai non-current liabilities. Nah, non-current liabilities ini dapat diartikan sebagai liabilitas jangka panjang atau kebalikan dari current liabilities yang pernah kita bahas kemarin. Nah, untuk definisinya sendiri, non-current liabilities ini memiliki definisi yaitu merupakan kewajiban perusahaan saat ini yang didapat dari peristiwa masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang. Dalam jangka waktunya itu adalah lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normalnya perusahaan. Nah, berbeda kan dengan current liability kemarin. Kalau current liability kemarin, yaitu jangka waktu pelunasannya itu adalah kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 siklus operasi normalnya perusahaan. Sementara untuk yang non-current liability atau liabilitas jangka panjang, dia itu jangka waktu pelunasannya adalah lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, sehingga waktunya ini panjang untuk pelunasannya. Kemudian lanjut, adapun contoh-contoh dari non-current liabilities ini, yang pertama itu adalah bond payable atau biasa dikenal dengan hutang obligasi. Hutang obligasi ini biasanya diterbitkan karena perusahaan membutuhkan yang namanya pendanaan dalam jumlah besar. Terus yang kedua itu ada long term notes payable atau hutang wesel yang jangka waktunya itu panjang. Nah, kemarin itu kita pernah membahas mengenai wesel yang jangkanya pendek, yaitu sekitar 3 bulan ataupun 6 bulan. Namun untuk long term notes payable ini dia jangka waktunya panjang. Bisa lebih dari 1 tahun, bisa sekitar 4 tahun, 3 tahun. Intinya lebih dari 1 tahun payable. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan mortgage payable atau kalau di Indonesia itu dikenal dengan hutang hipotek. Mungkin teman-teman udah tahu sih apa yang dimaksud dengan hutang hipotek. Jadi kalau hutang hipotek itu merupakan hutang yang disertai dengan adanya jaminan. Jaminan itu dapat berupa aset. Misalnya, contohnya perusahaan itu meminjam uang kepada pihak lain, kemudian pihak lain itu mengharuskan kita sebagai peminjam itu untuk menyertakan jaminan. Jaminan itu bisa dalam bentuk gedung atau dalam bentuk tanah. Itu. Jadi kalau mortgage payable itu adalah hutang yang disertai jaminan. Kemudian ada juga pensiun liabilities atau hutang yang berkaitan dengan dana pensiun. Ada juga hutang yang leasing liability atau kewajiban yang terkait dengan leasing. Itu merupakan jenis atau contoh-contoh dari non-current liabilities. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah bond payable atau obligasi. Jadi, yang dimaksud dengan obligasi ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa merupakan suatu janji yang dibuat oleh penerbit untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo sebesar nilai nominal, yaitu pokok pinjamannya, ditambah dengan adanya pembayaran bunga secara periodik. Nah, obligasi ini juga dapat diartikan merupakan salah satu contoh dari notes payable yang sifatnya itu adalah jangka panjang. Kemudian, perlu teman-teman ketahui juga kalau bond payable atau
Utang obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan karena perusahaan itu menginginkan pendanaan dalam jumlah besar. Jadi, sebenarnya selain penerbitan saham, bonds payable juga digunakan oleh perusahaan untuk dapat memperoleh uang ataupun dana secara besar. Jadi teman-teman, dalam menerbitkan obligasi tentunya yang pertama yang akan dikenal itu adalah namanya itu bond kontrak atau yang disebut juga dengan kontrak obligasi. Nah, di dalam kontrak obligasi ini nantinya akan mempresentasikan yang namanya janji. Janji yang dibuat oleh si penerbit obligasi tersebut. Karena di dalam janji tersebut tertera bahwa si penerbit akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu, yaitu pada saat jatuh tempo sebesar nilai nominal dan juga ditambah dengan bunga yang dibayarkan secara periodik. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga untuk dapat mencari nilai bunga yang akan dibayarkan secara periodik itu adalah dengan mengalihkan tingkat bunga atau tingkat presentasi bunga yang ada pada kontrak obligasi atau sertifikat obligasi dikalikan dengan nilai nominal, tingkat bunga, dikalikan dengan nilai nominal, kemudian dikalikan juga dengan number of value. Itu merupakan cara untuk mencari dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Kemudian yang kedua itu adalah dalam penerbitan obligasi tentunya akan tertera face value dalam sertifikat obligasi. Face value ini dapat diartikan sebagai nilai nominal dari obligasi yang diterbitkan. Nah, yang ketiga, dalam penerbitan obligasi juga akan tertera yang namanya contractual interest rate. Contractual interest rate ini dapat diartikan sebagai tingkat bunga yang ada pada obligasi tersebut. Kalau misalnya obligasi tersebut tingkat bunganya adalah 12%, maka itulah yang dimaksud dengan contractual interest rate. Kemudian lanjut, nah di dalam obligasi yang diterbitkan juga terdapat jangka waktu pembayaran bunga. Bisa itu secara annually, yaitu per tahun, bisa juga semi-annually atau setiap 6 bulan sekali, bisa juga yang sifatnya itu adalah per bulan. Nah, tapi umumnya biasanya perusahaan itu membayarkan bunga itu secara semi-annually atau setiap 6 bulan sekali. Kemudian, yang kelima itu adalah biasanya obligasi ini diterbitkan untuk pendanaan dalam jumlah besar. Jadi perusahaan itu menerbitkan obligasi tujuannya yaitu adalah karena perusahaan itu ingin memperoleh uang dalam jumlah yang besar tanpa harus menerbitkan saham. Walaupun sih ada banyak cara lain untuk memperoleh pendanaan ini. Bisa juga melalui pinjaman bank ataupun menerbitkan saham. Nah, kemudian kita lanjut mengenai keunggulan pendanaan dalam jumlah besar dari penerbitan obligasi. Jadi teman-teman, ternyata penerbitan obligasi ini memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan yang lain seperti meminjam ke bank ataupun menerbitkan saham tadi. Yang pertama itu adalah karena tidak adanya kontrol atau hak pengendalian dari pemegang obligasi. Jadi berbeda dengan saham, nah dia itu ada hak pengendalian bergantung dari berapa persen yang dimiliki oleh pemegang saham. Sementara kalau obligasi ini dia itu tidak adanya kontrol, nggak ada kontrol sama sekali. Kenapa bisa tidak ada kontrol? Karena kan obligasi ini diterbitkan sesuai dengan kesepakatan. Ketika perusahaan sepakat untuk membayar pada tanggal tertentu, misal dalam waktu 2 tahun, maka dia akan membayar selama 2 tahun ke depan. Dan yang kedua itu adalah adanya penghematan pajak. Jadi, dengan diterbitkannya obligasi, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu dapat lebih kecil. Kenapa demikian? Karena dengan
adanya obligasi ini, perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara periodik. Nah, bunga secara periodik ini akan diakui oleh perusahaan sebagai beban bunga, sehingga akan mempengaruhi pendapatan atau mengurangi dari penghasilan kena pajaknya perusahaan. Kemudian, yang ketiga, keunggulan dari pendanaan melalui obligasi ini adalah membuat nilai earning per share akan lebih meningkat dibandingkan dengan pendanaan melalui penerbitan saham. Jadi, earning per share-nya mungkin saja bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan melalui saham. Karena apa? Karena kalau misalnya kita menerbitkan saham baru, maka otomatis jumlah saham yang beredar juga akan bertambah menjadi lebih banyak. Sedangkan ketika kita menerbitkan obligasi, tidak ada tambahan jumlah saham yang beredar karena kita terbitkan adalah obligasi. Sehingga pembagi untuk earning per share-nya itu menjadi lebih kecil. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis obligasi. Nah, jadi teman-teman, ternyata obligasi ini memiliki bermacam-macam jenis. Yang pertama itu adalah secure dan unsecured bond. Kalau secure obligasi, jadi obligasinya itu disertai dengan jaminan. Nah, disertai dengan jaminan. Jaminan ini bisa berupa aset tetap seperti gedung maupun tanah gitu. Sementara kalau unsecured bond merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa ada jaminan. Ini tanpa ada jaminan. Kemudian ada juga obligasi yang sifatnya itu term, serial, dan callable. Nah, kalau obligasi yang diterbitkan dengan yang sifatnya term, maka itu obligasinya itu hanya dilunasi oleh si penerbitnya dalam satu kali. Nah, kalau term berarti dilunasi selama satu kali. Nah, contoh dari term bonds ini atau obligasi yang dilunasi dalam satu kali, misalnya perusahaan pada 1 Januari 2015 menerbitkan suatu obligasi yang jangka waktu pelunasannya adalah 5 tahun. Nah, maka pelunasan dari obligasi ini hanya akan dilakukan satu kali, yaitu ketika obligasinya jatuh tempo di tahun 2020. Nah, kemudian ada juga obligasi yang sifatnya itu adalah serial. Nah, untuk serial bonds ini merupakan obligasi yang pelunasan pokoknya itu tidak hanya satu kali, tapi bisa beberapa kali, atau kata lainnya itu adalah diangsur. Itu kalau serial. Nah, misalnya kayak contoh yang tadi, perusahaan menerbitkan obligasi yang jangka waktunya itu adalah 5 tahun. Nah, untuk pelunasannya itu dapat dilakukan beberapa kali. Misalnya di tahun 2016 kali, di tahun 2017, di tahun 2018 sampai dengan obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, sementara untuk callable bonds merupakan obligasi yang memberi hak kepada si penerbit untuk melunasi hutang obligasinya lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo. Nah, misalnya obligasinya itu jatuh tempo di tahun 2020, tetapi perusahaan memutuskan untuk melunasi obligasinya di tahun 2018. Itu kalau yang callable bonds. Kemudian kita lanjut ke jenis obligasi yang sifatnya adalah convertible. Nah, kalau obligasi yang sifatnya convertible ini merupakan obligasi yang memiliki hak untuk dapat ditukarkan atau dikonversikan menjadi saham biasa. Nah, jadi kalau convertible ini obligasinya itu diterbitkan tetapi memiliki sifat khusus, yaitu bisa diubah menjadi saham biasa. Sementara kalau obligasi yang sifatnya commodity bucket merupakan obligasi yang berkaitan dengan yang namanya itu adalah komoditas. Sementara untuk deep discount bonds merupakan obligasi yang memiliki diskon besar. Jadi, selanjutnya adalah registered dan bearer bonds. Kalau registered bond merupakan obligasi yang di dalamnya itu tertera nama pemilik dari obligasi tersebut. Jadi ada namanya. Sementara kalau bearer bonds merupakan obligasi yang di dalamnya itu tidak tertera nama pemilik obligasi. Ke income dan revenue bonds.
Kalau income bonds merupakan obligasi yang sifatnya itu pembayaran bunganya hanya akan dilakukan ketika perusahaan memperoleh laba. Jadi ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pembayaran bunga secara periodiknya itu tidak akan dilakukan. Nah, sebenarnya ini bertentangan dengan pemahaman mengenai obligasi yang pembayaran bunganya itu secara periodik atau berkala, yaitu dibayarkan. Sementara kalau revenue bonds merupakan obligasi yang pembayaran bunganya itu akan tetap dilakukan oleh perusahaan. Tetapi kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, maka pembayaran bunganya tetap dilakukan tetapi ditunda sampai perusahaan itu memperoleh laba di periode berikutnya. Itu kalau revenue bond. Nah, kemudian kita lanjut ke corporate bond listing. Jadi, corporate bond listing ini disebut juga dengan rating obligasi. Nah, jadi teman-teman, ternyata penerbitan obligasi ini memiliki rating atau penilaian tersendiri. Issuer ini merupakan perusahaan yang menerbitkan obligasi. Untuk kupon ini perusahaan penerbit. Untuk kupon ini merupakan tingkat bunga yang ada pada sertifikat obligasi. Tingkat bunga. Untuk maturity ini merupakan waktu dari jatuh tempo obligasi tersebut atau jangka waktu pelunasan. Untuk price ini merupakan harga jual atau kurs jual dari obligasi yang diterbitkan. Untuk yield ini merupakan tingkat bunga yang berlaku di pasar atau disebut juga dengan market interest rate. Untuk rating ini ya penilaian dari obligasi yang diterbitkan tersebut. Nah, untuk contohnya misalnya di sini. TXT Corporation dia itu menerbitkan obligasi yang nilai nominalnya adalah 10. Obligasi tersebut ternyata memiliki waktu jatuh tempo yaitu pada tahun 2019 tanggal 19 Januari. Nah, obligasi ini memiliki harga jual yaitu sebesar 107,80. Sementara untuk yield-nya atau market interest rate-nya adalah sebesar 9,45. Sementara BTS Corporation yaitu menerbitkan obligasi sama, nilainya adalah $10. Untuk waktu jatuh tempohnya adalah pada 6 Agustus 2021, dijual dengan harga $102 dan memiliki harga pasarnya adalah 11,25. Nah, kenapa teman-teman di sini ada perbedaan? Yang TXT Corporation nilainya A dan sementara BTS Corporation nilainya adalah BB+ gitu. Nah, untuk dapat melihat penilaian ini, yang tentunya dapat kita bandingkan adalah yield market interest rate dengan nilai kupon atau nilai nominal dari obligasi tersebut. Di sini dilihat nilai kuponnya antara TXT dan juga BTS itu sama, adalah $10. Nah, tetapi TXT Corporation ini memiliki nilai harga pasarnya itu di bawah dari nilai kupon, yaitu sebesar 9,45. Sementara BTS Corporation dia itu harga pasarnya itu lebih besar daripada nilai kupon, sehingga nilainya itu ratingnya itu adalah B+. Jadi teman-teman dapat disimpulkan ketika perusahaan memiliki tingkat bunga yang ada pada obligasi itu lebih besar daripada tingkat bunga yang ada di pasar, maka otomatis rating atau penilaian dari obligasi yang diterbitkan itu adalah akan semakin baik. Nah, di sini dapat dilihat kalau TXT Corporation memiliki nilai kupon ataupun nilai tingkat bunganya itu lebih besar daripada tingkat bunga pasar, sehingga ratingnya adalah AA. Sementara kalau BTS Corporation dia itu nilai bunga
nilai bunga yang ada di pasar atau market interest rate-nya itu lebih besar daripada kupon, sehingga ratingnya ada di bawah dari TXT Corporation. Itu untuk cara membedakannya. Kemudian kita lanjut ke 3 kemungkinan waktu penerbitan obligasi. Nah, jadi teman-teman, obligasi itu dapat diterbitkan dalam 3 tingkat yang berbeda. Ada yang disebut dengan premium, ada normal, dan ada diskon. Untuk obligasi yang diterbitkan dengan tingkat premium itu memiliki nilai nominal yang lebih besar daripada harga jual. Jadi nilai nominal yang ada pada sertifikat obligasi itu lebih besar daripada harga yang dijualnya. Misalnya nilai nominalnya adalah 10, sementara harga jualnya itu adalah 8 dolar. Maka obligasi tersebut dapat dikatakan sebagai obligasi yang sifatnya premium. Kemudian obligasi yang sifatnya premium ini juga memiliki nilai kurs yang lebih dari 100%. Dan kontra interest rate-nya itu atau tingkat bunga yang ada pada sertifikat obligasi lebih besar daripada tingkat persentase bunga yang ada pada pasar. Itu kalau yang premium. Sementara kalau obligasi yang sifatnya itu adalah diterbitkan pada tingkat normal, maka yang pertama itu nilai nominalnya akan sama dengan harga jual. Kalau nilai nominalnya adalah 10, maka harga jualnya juga 10. Kemudian kursnya juga akan sama dengan 100% dan kontra actual interest rate juga akan sama dengan market interest rate. Nah, kemudian untuk diskon ini kebalikan dari premium. Kalau premium tadi lebih besar, maka kalau diskon itu dia akan lebih kecil, nilai nominalnya lebih kecil daripada harga jual. Yang pertama, kemudian dia memiliki kurs jual itu juga lebih kecil dari 100%, bisa 80%, 70% gitu. Kemudian untuk kontraktual interest rate-nya juga akan lebih kecil daripada market interest rate. Kemudian kita lanjut ke penilaian obligasi pada saat penerbitan dan hal-hal yang mempengaruhi harga jual obligasi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah permintaan dan penawaran. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika permintaan pasar terhadap obligasi itu tinggi, maka harga jual dari obligasi tersebut juga akan lebih tinggi tentunya. Sementara kalau hukum penawaran itu sebaliknya, di mana jika penawaran yang dilakukan oleh penerbit obligasi itu tinggi, maka otomatis harga dari obligasinya akan rendah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah relative risk. Jadi relative risk ini dapat diartikan sebagai resiko yang menyertai dari obligasi kita. Di mana kalau misalnya obligasi kita itu memiliki nilai yang tinggi atau harga jual yang tinggi, maka otomatis resikonya juga akan tinggi pula. Karena resiko itu berbanding lurus dengan return ataupun penerimaan dari obligasi tersebut. Kemudian kondisi pasar. Kondisi pasar ini ternyata juga memiliki pengaruh terhadap harga jual obligasi. Di mana kalau misalnya pasar menghendaki obligasi itu banyak, maka harga jual dari obligasi akan semakin tinggi. Kemudian kondisi ekonomi negara. Jadi kondisi ekonomi negara yang sifatnya stabil tentunya juga akan mempengaruhi harga jual obligasi yang juga stabil. Namun kalau misalnya kondisi ekonomi negara itu sedang terpuruk, bisa saja obligasi ini memiliki nilai yang cenderung menurun. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai cara menentukan harga jual dari obligasi. Nah, untuk menentukan harga jual obligasi ini, yang pertama itu adalah dilihat dari nilai harga jual pada sertifikat obligasinya itu sendiri. Kalau dalam sertifikat obligasi itu sudah disebutkan harga jualnya, maka pakai langsung saja harga jual tersebut. Nah, yang nantinya akan dicatat sebagai selling price dari obligasi. Misalnya, yaitu PTA menerbitkan obligasi dengan nilai nominal adalah 10.000 dan dijual dengan harga 11.000. Nah, maka 11.000 inilah yang akan diakui sebagai selling price. Kemudian,
bagaimana jika ternyata di dalam sertifikat obligasi tersebut tidak diketahui harga jualnya. Maka untuk dapat menentukan harga jual obligasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengalihkan kurs jual dengan nilai nominalnya jika kurs jualnya diketahui. Nah, misalnya saja contohnya itu PTC, yaitu menerbitkan obligasi dengan nilai nominal adalah 100.000. Nah, kemudian kurs jualnya adalah 80%. 80% kurs jualnya. Maka untuk dapat mengetahui harga jual obligasi adalah dengan mengalihkan kurs jual yaitu 80% dikalikan dengan nilai nominalnya. Maka didapatlah harga jual dari obligasi tersebut. Itu untuk cara yang kedua. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga yaitu kalau misalnya ternyata harga jualnya itu tidak diketahui tetapi disebutkan nilai nominalnya dan juga ada kontra interest rate, market interest rate, dan juga number of periodnya, apakah itu semi-annually atau annually, maka cara untuk dapat mengetahui harga jual obligasi ini adalah dengan cara yang pertama itu adalah kita harus mempresent value-kan nilai dari principal. Kemudian kita juga harus mempresent value-kan yaitu bunga dari obligasi tersebut yang dibayarkan secara periodik. Ketika nilai dari present value dari prinsipal dan juga bunganya didapatkan, maka kita tambahkan dan didapatlah harga jual dari obligasi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke beberapa istilah yang terkait dengan obligasi. Jadi teman-teman ternyata ada beberapa istilah yang berhubungan dengan obligasi. Yang pertama itu adalah contractual interest rate. Nah, contractual interest rate ini merupakan persentase dari bunga yang ada pada sertifikat obligasi dan digunakan oleh perusahaan penerbit untuk dapat menghitung bunga yang dibayarkan secara periodik. Cara yang dimaksud dengan market interest rate merupakan tingkat bunga pasar yang dikehendaki oleh investor. Jadi market interest rate ini merupakan bunga pasar ya. Kalau contractual interest rate itu merupakan bunga yang ada pada sertifikat obligasi. Nah, jadi ternyata market interest rate ini juga digunakan untuk menghitung berapa beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Adapun cara untuk menghitung beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan penerbit obligasi ini adalah dengan mengalihkan market interest rate dikalikan dengan carrying amount atau nilai tercatat obligasi, yang mana nilainya itu selalu berubah-ubah. Yang didapat dari nilai tercatat sebelumnya bisa ditambah ataupun dikurang dengan amortisasi, tergantung pada tingkat penerbitan obligasinya, apakah dia diskon atau premium. Sementara untuk mencari dari contractual interest rate ini, yaitu beban bunga yang dibayarkan secara sementara untuk mencari beban bunga yang dibayarkan secara periodik, yaitu dengan mengalihkan contractual interest rate dikalikan dengan nilai nominalnya. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjut membahas mengenai amortisasi. Amortisasi ini terjadi pada obligasi yang diterbitkan pada tingkat diskon dan juga premium. Nah, untuk nilai amortisasi ini didapat dari selisih antara selling price dan juga nilai nominal. Selling price ini merupakan harga jual dari obligasi, sementara nilai nominal ini adalah nilai dari obligasi yang ada pada sertifikat obligasi itu sendiri. Nah, kemudian pada amortisasi ini akan ada pengalokasian yang nantinya akan mempengaruhi nilai bonds payable. Apakah dia akan menambah nilai bonds payable ataupun akan mengurangi dari nilai bonds payable tersebut. Dimana kalau misalnya obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat diskon, maka amortisasi ini akan menambah nilai dari bond payable. Ini akan menambah nilai dari bond payable. Sementara kalau
ternyata obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium, maka dia akan mengurangi nilai dari bond payable yang ada. Kemudian, cara untuk menghitung amortisasi ini yang pertama itu kita tentukan dulu bond interest expense atau yang bisa disebut dengan beban bunga yang tercatat, di mana untuk dapat mengetahui nilai dari beban bunga yang tercatat ini adalah mengalihkan carrying value dikalikan dengan market interest rate. Nah, kemudian kita juga akan mencari yang namanya bond interest paid atau bunga yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk mencari beban bunga yang dibayarkan ini, kita itu mengalihkan kontraktual interest rate dikalikan dengan nilai nominal. Nah, kemudian setelah didapat bond interest expense dan juga bond interest paid, maka kita hitung selisihnya. Setelah kita hitung, kita akan mendapatkan yang nilai dari amortisasi tersebut. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai chapter dari non-current liabilities. Nah, nanti akan ada video lanjutan mengenai non-current liabilities ini. Tetap saksikan dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.